jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi tenaga honorer atau tenaga non-PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat honorer di tanah air, kembali bersama Independent Channel yang memberikan informasi terkini tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi tenaga honorer atau tenaga non-PNS. Sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update video terbaru kami. Pemerintah telah menjamin dan memberikan perlindungan bagi tenaga honorer untuk mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Bisa kita lihat bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 99 ayat pertama dijelaskan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Artinya sampai tahun 2023 tenaga honorer atau pegawai non-PNS diberikan kesempatan untuk bekerja. Ayat yang kedua, pegawai non-PNS dalam jangka waktu 5 tahun, paling lama 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Artinya, tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K jika memenuhi persyaratan. Yang mana untuk angkatan P3K tahap pertama diatur melalui Permenpan 2 tahun 2019 tentang pengadaan rekrutmen P3K dan Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 tentang passing grade. Nah, jika memenuhi persyaratan itu, maka tenaga honorer bisa menjadi pegawai ASN P3K. Sebagai informasi bahwa di tahun 2021 akan ada rekrutmen besar-besaran tentang ASN P3K khususnya guru yang saat ini masih menunggu peraturan pemerintah, yaitu peraturan dari Permenpan RB terkait pengadaan dan passing grade. Ayat yang ketiga, pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi P3K. Artinya pegawai honorer atau pegawai non-PNS sudah diberikan
atau sudah dilindungi untuk mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Nah, ini pintu masuk bagaimana tenaga honorer atau pegawai non PNS untuk mendapatkan perlindungan, baik jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Ayat yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dalam peraturan menteri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Mari kita bahas tentang jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Dijelaskan di ketentuan umum bahwa pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1, peserta PPU adalah pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat yang kedua, peserta PPU pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ada A sampai F dan di dalamnya diatur tentang PNSD, pegawai non PNS daerah. Artinya dengan Permendagri nomor 70 tahun 2020 maka honorer bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Selanjutnya, bagaimana tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian? Diatur melalui peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Apa jaminan kecelakaan kerja? Jaminan kecelakaan kerja atau yang disingkat dengan JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan. Nah, tenaga honorer berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai amanat dari PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pasal 99 ayat yang ketiga yang berbunyi, kami ulangi, pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi P3K. Jika P3K mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka pegawai non-PNS berhak mendapatkan juga. Nah, ini dua aturan yang bisa digunakan bagi pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk bisa mendapatkan
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian diatur di dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 2 ayat 5 yang berbunyi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencakup perlindungan terhadap resiko A. Gangguan keamanan kerja, B. Kecelakaan kerja, C. Kebakaran pada waktu kerja, D. Bencana alam, E. Kesehatan lingkungan kerja, dan atau F. Resiko lain. Artinya, dengan aturan ini bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Untuk selanjutnya, bagaimana pemerintah daerah serius untuk memberikan perlindungan bagi tenaga honorer non-ASN, baik di dalamnya pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.